Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada video pembelajaran di channel Keluarga Guru. Kali ini kita akan belajar bagaimana menyelesaikan persamaan dalam bentuk pangkat. Tentu saja enjoy bersama saya Nordesna Enisa. Persamaan dalam bentuk pangkat itu dapat diselesaikan dengan cara menyatakan ruas kiri dan kanan dalam bentuk eksponen atau pangkat, sehingga bilangan pokok kedua ruas tersebut sama. Jika bilangan pokok kedua ruas tersebut sudah sama, langkah berikutnya adalah menyamakan kedua eksponennya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh yang pertama berikut ini. Carilah nilai X yang memenuhi persamaan berikut, yang A 4 pangkat 3X sama dengan akar 4096, kemudian yang B 9 pangkat 2X dikurang 1 sama dengan 27 pangkat 4 dikurang 3X. Perhatikan cara penyelesaian yang aku. Jadi ini 4 pangkat 3X sama dengan akar 4096. Nah, akar 4096 ini kita bisa tentukan nilainya ya, karena akar 4096 ini sama dengan 64. 64 kali 64 itu adalah 4096. Ingat, untuk menyelesaikan persamaan dalam bentuk pangkat itu langkah pertama adalah menyatakan ruas kiri dan kanan ke dalam bentuk pangkat. Jadi ini sudah dalam bentuk pangkat, berarti yang kanan kita rubah ke dalam bentuk pangkat. Maka perhatikan, kalau bisa langsung disamakan dengan sebelah kiri ini, kita juga langsung bilangan pokoknya kita samakan saja. Jadi ini 4, maka apakah ini bisa dirubah? Jadi ini ternyata bisa jadi 4 pangkat 3, karena 4 kali 4 16, kali 4 64. Nah, dia sudah sama bilangan pokoknya 4 dan 4. Maka kalau sudah sama bilangan pokoknya, tinggal menyamakan kedua eksponennya. Jadi yang dipakai untuk mencari nilai X-nya itu adalah eksponennya saja. Jadi abaikan bilangan pokoknya ini. Maka yang kita ambil adalah 3X dan 3. Jadi kita samakan 3X sama dengan 3. X-nya sama dengan 3 bagi 3, ya kan? Jadi X-nya adalah 1. Kemudian yang B, 9 pangkat 2X dikurang 1 sama dengan 27 pangkat 4 dikurang 3X. Nah, ini dia soalnya sudah sama-sama dalam bentuk pangkat ruas kiri dan kanannya, tetapi bilangan pokoknya belum sama. Kalau di sini 9, di sini 27. 27 bisa tidak kita rubah ke dalam bentuk pangkat jadi 9? Tidak bisa ya, karena 9 pangkat 2 sudah 81. Oh, berarti kedua ruasnya ini harus sama-sama kita rubah bilangan pokoknya. Jadi yang 9 menjadi 3 pangkat 2, yang 27 menjadi 3 pangkat 3. Nah, ingat sifat bilangan berpangkat, kalau A pangkat M berpangkat N itu kan sama dengan A pangkat M kali N. Jadi ini 3 pangkat 2 kali 2X 4X, 2 dikali min 1 itu min 2. Kemudian yang ini jadi 3 pangkat 3 kali 4 12, 3 dikali min 3X itu adalah min 9X. Sudah dia sama bilangan pokoknya. Ingat, langkah berikutnya adalah menyamakan kedua eksponennya atau kedua pangkatnya ini. Jadi 4X sama dikurang 2 itu akan sama dengan 12 dikurang 9X. Nah, tinggal mencari nilai X-nya saja. Maka 4X ditambah 9X ya. Kemudian 12 ditambah dengan 2. Kenapa ditambah 9X? Karena agar kita menghilangkan negatif 9X di sini, jadi ditambah 9X ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu di sebelah kanan, maka lakukan hal yang sama di sebelah kiri. Jadi kalau di sini ditambah 9X, maka di kanan di kiri ditambah 9X juga. Kemudian akan kita hilangkan negatif 2, maka harus ditambah dengan 2. Cuman di sini kita tidak tuliskan saja ya. Kalau di sini kita tambahkan 2, maka sebelah kanan juga harus ditambah dengan 2. Jadi 4X ditambah 9X itu adalah 13X, 12 ditambah 2 adalah 14. Maka di sini agar dia X saja,
maka harus dibagi dengan 13. Jadi kalau di sebelah kiri dibagi 13, sebelah kanan juga harus dibagi 13. Maka didapatkanlah X sama dengan 14/13. Contoh yang berikutnya ya, yang kedua, contoh kedua, tentukan nilai X dari persamaan-persamaan yang A 2 pangkat X plus 5 sama dengan akar 8 pangkat X. Kemudian yang B 9 pangkat 1 plus 2X per 2 sama dengan akar 3 pangkat 1 dikurang 2X. Yuk kita lihat cara menyelesaikan yang A dulu. Yang A ini kan 2 pangkat X plus 5 sama dengan akar 8 pangkat X. Nah, ini bisa kita samakan. Pertama kita samakan bilangan pokoknya, maka yang 8 kita bisa ubah menjadi 2 pangkat ya. Berarti 2 kali 2 4 kali 2 8. Oh, berarti ini boleh kita rubah menjadi 2 pangkat 3. Nah, ini kalian ingat sifat yang A pangkat M berpangkat N itu adalah M kali N ya. Jadi boleh nanti dibuka kurungnya di sini, maka menjadi 2 pangkat 3 kali X itu 3X. Kemudian merubah bentuk akar ke bentuk pangkat. Ingatkan sifat ini. Jadi kalau ada akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Nah, kita biarkan aja yang sebelah kiri ini yang kita operasikan lebih dulu, yang sebelah kanan kita rubah ke dalam bentuk pangkat. Maka M-nya itu adalah 3X dan N-nya adalah 2, karena kalau tidak tertulis artinya dia akar pangkat 2 ya. Jadi ini berubah menjadi bentuk pangkat jadi 3X per 2 berdasarkan sifat ini tadi. Sudah sama dia, bilangan pokoknya sama-sama 2, maka kalau sudah sama bilangan pokoknya tinggal menyamakan kedua eksponennya. Jadi ambil yang pangkatnya aja lagi. Jadi X tambah 5 sama dengan 3X per 2. Nah, agar dia di sini tidak bentuk pecahan, maka boleh kita kalikan dengan 2, karena nanti 2 bagi 2 itu 1. Jadi kalau kita mengalihkan sesuatu di sini, maka juga harus kita mengalihkan dengan yang sama juga di sebelah sini. Jadi sama-sama dikali dengan 2. Jadi 2 dikali X plus 5 itu akan sama dengan 2 dikali 3X per 2. Kita buka kurungnya, jadi 2 dikali X, 2X, 2 dikali 5, 10. 2 dibagi 2 ini adalah 1, maka yang tersisa adalah 3X. Kemudian tinggal mencari nilai X-nya ya. Jadi 2X dikurang 3X sama dengan negatif 10. Jadi berapa? 2 dikurang 3 itu adalah negatif 1. Jadi negatif X itu sama dengan negatif 10. Maka nilai X-nya adalah, boleh kita kalikan sama-sama dikali negatif 1. Di sebelah sini juga dikali dengan negatif 1. Jadi negatif kali negatif positif. Jadi X jadi negatif 10 dikali negatif 1 itu adalah 10. Maka nilai X-nya adalah 10. Kemudian perhatikan lagi untuk soal yang B. 9 pangkat 1 plus 2X per 2. Ini sama dengan akar 3 pangkat 1 dikurang 2X. Nah, berapakah nilai X yang memenuhi persamaan ini? Jadi ini kita ubah sama-sama bilangan pokoknya ya. Jadi ini 3 berarti 9 kita ubah menjadi 3 pangkat 2, karena 3 kali 3 itu 9. Nah, ini tadi memakai sifat akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N, maka akar 3 ini berubah menjadi 3 pangkat 1 per 2. Jadi 3 pangkat 1 per 2 berpangkat 1 dikurang 2X. Kemudian ingatkan sifat A pangkat M berpangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Jadi untuk membuka kurungnya kita kalikan pangkat-pangkatnya. Maka 2 nih boleh saja langsung 2 dibagi 2 1, maka tersisa adalah 1 ditambah 2X. Kemudian yang ini 1 per 2 dikali 1 dikurang 2X itu sama dengan 1 dikurang 2X per 2. Nah,
Lihat bentuknya sudah sama, bilangan pokoknya sama-sama 3. Maka kalau sudah sama seperti ini, seperti contoh soal yang lain tadi, tinggal disamakan pangkatnya saja atau eksponennya saja. Maka 1 ditambah 2x sama dengan 1 dikurang 2x per 2. Oke, sama-sama kita kalikan 2 lagi agar bentuknya ini tidak pecahan. Maka kedua ruas dan kiri kita kalikan dengan 2. Jadi 2 kali 1 itu 2, 2 dikali 2x itu sama dengan 4x. Kemudian ini 2 dibagi 2 1, tidak perlu ditulis. 1 dikali 1 dikurang 2x, maka 1 dikurang 2x. Jadi tetap ya 1 dikurang 2x. Nah, tinggal mencari nilai x-nya saja. Jadi 4x ditambah 2x itu sama dengan 1 dikurang 2. Maka 4 ditambah 2 6, jadi 6x sama dengan 1 dikurang 2 itu negatif 1. Jadi x-nya adalah negatif 1 per 6. Selesai untuk contoh yang kedua. Contoh berikutnya ini atau contoh yang ketiga ya. Perkembangan suatu jenis virus dinyatakan dalam model fungsi fn sama dengan 2 pangkat n plus 2, dengan fn itu adalah jumlah virus setelah n jam. Jika jumlah virus telah mencapai 256, tentukan nilai n. Nah, tadi kan ditanya nilai n-nya. Kalau nanti virusnya mencapai 256, maka fn sama dengan 256. Fn-nya tadi apa? 2 pangkat n plus 2. Jadi ini fn itu sama dengan 2 pangkat n plus 2 sama dengan 256. Nah, maka kita tinggal menyatakan ruas kiri dan kanan ke dalam bentuk pangkat. Jadi yang kanan ini kita rubah juga dia ke dalam bentuk pangkat. 256 itu adalah 2 pangkat 8. Sudah sama bilangan pokoknya, maka berikutnya adalah menyamakan kedua eksponennya. Jadi tinggal menyamakan kedua eksponennya ini. Jadi n plus 2 itu sama dengan 8, maka nilai n adalah 8 dikurang 2 sama dengan 6. Jadi jumlah virus sebanyak 256 tercapai setelah 6 jam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Teruslah menyukai matematika, karena dengan menyukainya, matematika akan terasa lebih mudah.